Nih, perkenalannya nih, ya. Jadi kami adalah LIAS Associate Branding and Design. Ya, kami mengerjakan proyek branding dan desain tentunya. Mulai strategi hingga eksekusi ya teman-teman ya. Kemudian kami ada LIAS Academy, kayaknya di poster kalian yang tulis yang Academy ya. Bedanya adalah kalau associate itu we do. Jadi we do what we share pada saat kami mengajar. Sedangkan kalau akademi itu we share what we do, apa yang ada di proyek-proyek kami. Karena itu nanti saya akan bawa contoh brand activation yang memang dari proyek-proyek kami. Ini beberapa contoh ya. Proyeknya ada proyek Museum Nasional Indonesia, proyeknya Bank Indonesia sama USAID. Ini brand activation nih untuk sosialisasi penerapan bagaimana perdagangan valuta asing berizin di seluruh Indonesia Raya. Dilakukan Bank Indonesia ya. Ini Wisma Jerman, Goethe Institute, MCO. Ada banyak, kalau kalian lihat sosial medianya MCO Paint, itu ada banyak, itu nanti salah satu contoh kasus yang kami pakai untuk brand activation-nya, teman-teman bisa lihat juga. Unilever di packaging-nya of course. Habis itu Ardiles untuk brand architecture, tapi topik saya bukan brand architecture, itu nanti topik lain. Habis itu ada Wirajatim Group, bagaimana supaya sebuah perusahaan daerah Jawa Timur itu go internasional, ya. Ini sebuah proses internal branding. Terus pada saat demam apartemen di Surabaya, Metropolis, Cosmopolis, Gunawangsa, Puncak Permai, how we create the hype, itu termasuk brand activation juga. Ada juga produk-produk bahan bangunan, ini masih di bahan bangunan, kaca, habis itu tile, keramik, macam-macam deh, tangga. Kemudian going online dengan app, dengan video-video, display, bagaimana mendisplay produk, itu salah satu termasuk yang di brand activation, how to create experience, we will talk about that. Kemudian ini yang halu ke Pasar Atom, yang biasanya setiap hari Minggu ke Pasar Atom, papanya nunggu di mana, saya bisa tebak salah satu tempat nongkrong dulu cuman berdagang satuan UMKM sampai punya konsep warung kopi. Mereka waktu itu maunya bilang buka kafe, but I think untuk jajan pasar warung kopi lebih boles gitu ya. Ini yang ada Paper Lunch yang cabang Australia. Terus Nahdlatul Ulama, kemudian proyek display kami. Nahdlatul Ulama ini koperasi simpan pinjam, franchise system. Itu disensor kompetitor tetangga. Habis itu, sudah, sekian perkenalan dari kami. Bu Pau, saya kembalikan. Siap, terima kasih Bu Lia. Ini sepertinya mahasiswanya udah bertambah lagi, mungkin supaya nggak terlalu lama juga. Jadi kita masuk ke materi, sesi materi. Ya. Jadi silakan Bu Lia dimulai. Kita langsung mulai. Pertama-tama sebelum saya mulai, saya ingin tahu, itu sudah ketemu Gilbertnya. Saya ingin tahu yang mengambil judul, teman-teman yang mengambil judul brand activation. Kalau boleh mungkin thumbs up atau raise hand gitu. Yang mengambil judul brand activation. Khususnya adik-adik yang TA ya. Brand activation. Ya, nanti akan ngobrol sama saya, jadi sadari dulu yang mengambil judul brand activation. Kemudian apabila ada yang kameranya bisa dinyalakan, saya kan senang banget kalau dinyalakan karena saat menjelaskan saya juga bisa melihat ekspresi kalian. Ya, sambil kita mulai, aku harusnya mulai 10.30 ya, betul nggak Bu? Iya, cuman kita bisa mulai lebih awal. Ya, jadi aku nanti minta kalau tolong, ada pertanyaan, ya. Sambil menunggu, saya minta semuanya mengisi tes ini. Ini adalah tes tentang brand activation. Jangan khawatir teman-teman, di tes pertama ini tentu belum bisa atau masih bingung mungkin. Ya, ini adalah untuk kita mengukur diri sendiri sebelum dan sesudah sesi, itu kalian menyerapnya seberapa gitu.
Sebelum dan selesai sesi, masih ada waktu 15 menit, kalian menyerapnya seberapa. Dan itu juga mengukur saya sebagai pemateri hari ini, seberapa baik saya menyampaikan materi, karena kalau banyak yang tidak menyerap itu yang salah bukan kamu, berarti yang salah saya. So I have to work hard to actually, inspire you about what is brand activation, bedanya dia sama advertising apa, dan lain-lain. Sembari menunggu Bu Lia, mungkin bisa sambil sedikit ngobrol-ngobrol ringan. Silakan Bu, ayo ngobrol. Iya, kira-kira sekarang Ibu Lia sedang ada proyek apa nih? Proyek yang sedang jalan sekarang ada macam-macam sih Bu. Proyek yang kami yang sedang jalan, ada pabrik, yaitu tadi pabrik cat & Co yang nanti mau saya jadikan contoh. Kemudian ada beauty clinic, kemudian ada Jatim Park, kayak gitu. Kemudian kami juga punya akademi, which I'm so passionate, karena ada UMK yang belajar ke kami, mahasiswa-mahasiswa yang belajar ke kami. Jadi macam-macam, tidak semua orang ingin brandnya itu dikerjakan oleh konsultan loh ternyata. Cukup banyak orang yang ingin tahu gimana cara melakukan branding secara mandiri, termasuk ada brand identity, brand communication, habis itu brand activation juga. Jadi ketika mereka memang ingin do it yourself gitu, kalangan maker, kalangan experiencer, mereka biasanya masuk ke LIAS Academy terus belajar. Kayaknya di antara penontonnya di YouTube itu biasanya banyak. Biasanya banyak. Oke. Teman-teman dari Academy. Berapa lama tuh? Kenapa? Biasanya untuk itu proses belajar branding di akademi berapa lama durasinya? Itu self-paced, jadi kami akan lihat dulu kebutuhan siswanya apa. Apakah personal branding, atau dia mau jualan online, atau dia punya perusahaan gitu, dia mau rebranding, dia mau suksesi mungkin, pewarisan dari orang tua ke anaknya. Nah, setiap case itu memiliki tantangan yang berbeda. Kemudian setiap orang itu juga style belajarnya berbeda. Jadi kalau sama kami sih itu self-based. Jadi kami kasih tahu kebutuhannya ini, perkiraan kita ada 12 topik. Nah, 12 topik itu ada yang 12 kali pertemuan selesai, ada yang 20 pertemuan lebih selesai sambil berlanjut, sambil membawa topik-topik gitu. Ada yang berlanjut terus karena sambil membawa kasus branding sehari-hari. Kemudian ada yang 8 kali, 10 kali sudah selesai dikebut, itu bisa self-paced. Jadi apa yang nyaman. Jadi bukan kayak dipaksakan, oh harus selesai kayak kita kalau les gitu waktu kecil, enggak. Karena nanti nggak masuk ilmunya. Iya, fleksibel berarti ya Bu ininya. Jadwal pembelajarannya juga. Benar. Siap. Kalau gitu yang akademi ini udah dari berapa tahun berapa ya Bu berdirinya yang akademi? Kalau yang akademi itu kayaknya 2-3 tahun lalu mungkin, tahun 2018. Oh, lumayan baru. 2018 ya. Iya, Pak. Terus siap. Kalau jadi ketika kita share di akademi itu we share what we do, yaitu what we do selama mulai tahun 2000-an di LIAS Associates. Jadi sekarang jalan 2 paralel. Iya. Wah, semakin sibuk nih, Bu. Semakin menyenangkan, Bu, karena banyak hal baru, termasuk brand activation yang akan kita share 1 menit lagi. Ini 1 menit lagi, saudara-saudara. Iya, itu sudah berapa nih, Bu, yang isi? Sudah dalam berapa, 1 menit, kurang 1 menit. Ini termasuk ilmu baru, brand activation ini. Jadi kalau kita cuman berkutat di rutinitas, kita nggak belajar sesuatu yang baru, ya ketinggalan nanti brandnya. Nggak boleh berhenti belajar memang. Karena itu saya senang banget ngajar. Betul. Wah, mantap Bu. 140-an. Bagaimana supaya juga bisa semangat belajar ini? Mungkin buat mahasiswa yang, soalnya kalau mungkin WFH belajar dari rumah mungkin kurang, semangatnya mungkin juga agak beda ya dengan kumpul-kumpul sama temen. Enggak kok, sebetulnya kalau metodenya benar sama juga bisa. Kayak nanti kita lakukan hari ini, yang penting kita mau, kita menikmati, habis itu kita ngerti itu pentingnya apa, gimana itu kepake di pekerjaannya kita,
which is UC bagus banget karena tugas akhirnya itu kan nanti dilanjutkan menjadi karir pekerjaannya mahasiswanya ketika lulus. Jadi ya pinter-pinter aja narik. Oh ini yang diomongin bukan cuma pelajaran, tapi nanti buat kita cari uang gitu. Nah itu enak banget Bu. Betul. Siap. 10.30 Bu. Oh iya. Oh, let's start. Berapa Bu? 130 sip. 10.30. 10.30 sip. Oh ya Bu, sebentar saya boleh ngasih info dulu sekilas ke anak-anak untuk absen ya, segera absen. Please Bu. Itu aja. Yes. Sudah sekian dari saya Bu. Ini udah persis 10.30 saya serahkan ke Ibu. Yes. Oke. Teman-teman, brand activation ya. Brand activation. Bentar ya, ini kok. Ya. Jadi, brand activation ini termasuk salah satu ilmu yang cukup baru, teman-teman, di dunia branding. Dia itu ada karena jumlah brand-brand yang semakin banyak, semakin berkompetisi. Kemudian utamanya kalau kita melihat dari value and lifestyle itu, kalangan yang idealis, yang pemikir, habis itu kalangan yang achiever, itu adanya di milenial ke atas. Sedangkan yang baru-baru seperti generasi Z, mereka itu banyaknya maker sama experiencer. Jadi ketika target marketmu itu adalah Gen Z, generasi zombie ini, kamu membutuhkan brand activation agar mereka bisa paham, mereka bisa nangkap brandmu ini ngapain. Brand activation. Activation itu membuat sesuatu menjadi aktif, membuat sesuatu menjadi beroperasi. Sedangkan act sendiri itu melakukan, menjangkau, membuat. Nah, jadi ciri khas utama dari teman-teman yang melakukan brand activation baik untuk bisnis maupun untuk tugas akhir itu adalah adanya interaksi, adanya interaktif. Interaksi atau interaktifnya bisa offline dan tentu juga sangat bisa online. Apabila tidak ada unsur interaksi, berarti brand activation-mu itu kurang menggigit. Itu kurang nendang lah dibandingkan para kompetitor. Kemudian brand activation. Itu fungsinya adalah membujuk. Jadi dari orang nggak mau, jadi mau. Kamu harus tahu siapa yang kamu rayu, siapa yang kamu bujuk. Brand activation itu kalau misalkan pacaran, itu kayak kamu apel. Kamu datang, kamu bawain apa buat calon pacarmu dan mama papanya. Kamu mikir, oh kalau anaknya tak bawain apa ya? Mungkin dia tak bawain makanan, nggak seneng, dia nanti marah, dia nanti gendut. Aku juga nggak suka kalau dia gendut. Jadi tak bawain baju deh, Sarah. Tapi kalau mama papanya itu kelihatannya suka makan deh, tak bawain terang bulan. Nah, kayak gitu. Itu semua tujuannya adalah untuk connect supaya nyambung. Kalau anaknya itu suka Zara baju, berarti kamu nyambung. Ternyata anaknya nggak suka baju, dia suka buku, berarti kamu nggak engage, nggak nyambung. Terus orang tuanya bawain terang bulan tadi. Kamu nggak survei dulu kalau satu kolesterol, satu diabetes, teman-teman. Nah, itu membuat nggak nyambung. Karena itu sebelum brand activation perlu kalian melakukan research, ya. Yang sudah di sini pasti sudah pernah ketemu sama kelas saya kan, bagaimana melakukan riset untuk branding. Nah, tuh, itu dilakukan baik-baik. Kemudian, kalau kita sudah connect, kita sudah nyambung, ini langkah kunci activation. You convert them. Kamu membuat mereka melakukan apa yang sesuai dengan tujuanmu. Tujuanmu apa nih? Supaya kamu dijadiin mantu gitu. Ya convert, lamar roh gitu misalkan. Atau pasang kode, kok kapan beli cincin kok? Nah,
convert gitu. Kok mau tak makan sama papa mamaku gitu. Cincinnya jangan lupa ya Bu ya. Aku mau yang diamondnya itu kelilingku misalnya. Nah, tuh convert. Habis itu ini semua menjadi bagian kehidupan dari sebuah brand. Ketika kita ngomong marketing ada 7P, ini penting. Teman-teman biasanya lupa. Yang saya lihat contoh kasusnya di sini banyak yang lupa. Ini yang nyimak tadi siapa ya? Yang nanti ngobrol sama saya adalah Axel sama Gilbert. Perhatikan ya. Nanti kamu tak tanya ini, kamu tak tanya ini semua. Nah, bagaimana caranya agar 7P itu ada produk, habis itu ada place, mau online atau offline atau hybrid, kemudian price, habis itu promotion mix, kemudian people, proses, sama physical evidence. Bagaimana supaya activation itu bukan cuma di produk aja, apalagi cuma di promosi aja. Semua ini harus mencerminkan. Loh, emang bisa gitu? Bisa. Tak kasih tahu ya sebuah contohnya. Misalkan people. Kenapa sih kalau ke UC ada pamerannya UC atau ada eventnya UC seneng? It's part of the people. Panitianya asik-asik, dosennya asik-asik. Itu part of the people. Kemudian misalkan lagi contohnya physical evidence. Pernah enggak kamu suka sebuah produk makanan, tapi sebetulnya ketika dipikir-pikir kamu datang ke tempat makan itu teman-teman bukan untuk makanannya, tapi untuk selfie sama neon sign-nya. Berarti mereka membangun engage dan mereka berusaha convert melalui physical evidence. Nah, brand activation ini idealnya bukan cuman kayak launching. Ini bedanya brand activation sama launching. Kalau launching itu satu kali jebret, ini ada produk baru nih di launching. Terus acaranya selesai, diringkesi, sudah selesai launchingnya. Tapi kalau brand activation, kamu harus membangun trust, harus ada kelanjutannya supaya marketnya loyal terhadap brand. Kamu bahkan bisa membentuk gaya purchase. Bagaimana kamu mau seseorang itu menikmati produkmu. Kayak misalkan Oreo. Gimana sih cara makan Oreo? Gimana? Dibuka, diputar, dicelupin. Nah, misal kayak gitu. Itu repurchase behavior, sehingga ada interaksi yang asik, sehingga word of mouth-nya jalan. Nih, ini ada di salah satu soal tadi, kalau ada yang menyimak. Jadi, teman-teman, brand untuk aktif itu harus punya brand identity, harus punya identitas. Habis itu, harus punya produk dan jasa yang jelas. Jadi bukan masih di product development, besok akan ada sesinya. Kemudian employee-nya, yaitu semua orang yang terlibat di dalamnya, bukan hanya pemilik saja, tapi semuanya itu internal branding. Lebih dari mereka punya product knowledge yang jelas, mereka juga harus tahu core value brand-nya, habis itu bagaimana brand guideline-nya, ini gimana brand playbook-nya, itu mereka tahu. Ketika 3 ini sudah jalan, barulah dilakukan brand communication. Keseluruhan ini, apabila relevan, kemudian dia itu bisa diadaptasi dengan baik dan profitable, maka semuanya ini disebut sebagai brand activation. Jadi teman-teman yang mengambil brand activation sebagai judul TA-nya, kamu bukan membuat brand identity, kamu bukan product development, itu seharusnya sudah ada di yang sebelumnya. Internal branding, kalau belum ada di project tugas sebelumnya, maka kamu harus bikin, harus ada gimana ini internal brandingnya supaya jalan. Kemudian kamu tidak numpuk dengan anak-anak yang brand komunikasi. Karena kalau teman-teman brand komunikasi itu akan bermain banyak dengan media, sedangkan Anda akan menggunakan media tersebut untuk berinteraksi. Bagaimana supaya ini interaktif? Bagaimana supaya medianya itu bukan sekedar advertising saja? Bedanya advertising sama brand activation.
Kalau advertising itu, iklan itu, dia itu membuat janji. Tak janjiin kamu, makanan ini enak. Itu iklan. Tapi kalau brand activation itu, we deliver the promise. Ini loh, ada sampel, ada tester. Enak toh? Beliau. Jadi kamu tidak lagi melakukan tindakan kaos ini bagus. Bukan, itu iklan. Kamu tidak melakukan brand communication, tapi kamu punya serangkaian strategi dan taktik, teman-teman, untuk mengaktifkan, to deliver. Oke ya, jelas. Prosesnya bagaimana melakukan brand activation itu? Mulai dari yang atas, yang oranye, discovery dulu. Jadi kamu discover dulu kebutuhan marketmu. Kemudian style interaksi mereka bagaimana? Kalau kamu mungkin cari jurnal-jurnal yang sudah ada dari dari tahun-tahun lalu atau bahkan dari awal tahun ini, itu tidak lagi pas. Karena gaya interaksinya market sebelum COVID sama saat ini itu sangat berbeda. Jadi kalau teman-teman, misalkan nih, aku akan melihat buku-buku yang ada, aku akan melihat TA kakak kelasku sebagai inspirasi, kemudian itu kamu langsung terapkan mentah-mentah, TA-nya nggak akan lulus. Apalagi kalau saya muji, no, TA-nya nggak akan lulus. Karena realitanya sekarang, marketnya berubah. Jadi saya mau brandmu juga berubah, supaya bisa hidup, bisa bertahan. Kemudian hasil discovery baru dari market itu, kamu bawa ke strategic development. Strateginya apa yang kamu susun? Secara garis besar, misalkan kamu tahu, karena kompetitor itu membujuk market dengan cara A, maka aku akan membujuk market dengan cara X, misalkan demikian, supaya seksi nih brand gua. Kalau kompetitor yang itu connect ke market pakai cara hard selling, aku pakai cara soft selling. Kalau ini pakai cara soft selling yang testimonial, aku akan pakai cara soft selling yang viral, misalkan seperti itu. Itu ada di strategic development. Kemudian yang ketiga, kamu punya creative development. Kamu tadi membuat viral. Nah, masuklah ke kreatifnya. Skripnya bagaimana, copywritingnya bagaimana, modelnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu bagaimana, terus bagaimana supaya interaksinya jalan. Bukan menjadi iklan-iklan yang cuma kita lihat di website, Edge of the World gitu. Iklannya bagus, tepuk tangan, so what? What? Ya, itu adalah karya iklan, karya seni iklan yang bagus. But so what? Kamu mau orang mencoba, bagaimana kamu reach ke situ? Habis ini akan saya jelaskan beberapa contohnya. Kemudian kalau sudah kamu tahu creative development itu yang dibuat apa aja, kamu deliver. Gimana caranya supaya pesan tersebut sampai ke market yang tepat, dan tepat waktu, dengan tepat budgetnya nggak over. Kemudian Anda evaluasi dari aktivasinya, kemudian lanjut untuk aktivasi gelombang selanjutnya. Ini adalah proses yang tidak berhenti di brand activation, teman-teman. Ini contoh salah satu proyek kami melakukan brand activation. MCO itu kayak mulai tahun 45 ya, Indonesia Merdeka. Kemudian di tahun 2010 itu pertama kalinya dia punya produk baru. Jadi kalau dulu produknya hanya MCO, cat kayu dan besi, saat ini mereka ada MCO thinner juga. Dari 45 berarti 65 tahun tidak ada produk baru, tiba-tiba ada produk baru, we need to activate it properly. Nah, ini lebih dari sekedar desain kemasan. Kalau misalkan saya ngomong di product development, saya akan bicara bagaimana kemasan itu dipatenkan dan dapat material dari Jerman. But activation itu bukan tentang identity, bukan tentang kemasan. Ini juga bukan tentang di billboard pasang apa, tapi make sure semua orang itu experience. Dan activation, salah satu strateginya di sini, itu termasuk bekerja sama memastikan dengan channel distribusi di semua kota, kabupaten, kecamatan yang produk ini akan tersedia.
Jangan sampai terjadi teman-teman brand communication kita sudah jalan, kemudian produknya tidak available untuk dinikmati oleh pasar. Jadi udah lihat iklannya, oke, that's nice, I want that product, kemudian produknya nggak ada. Terus produknya sudah ada, kita masih harus kasih orang mencoba. Bikinlah event-event activation di desa-desa nelayan, karena nelayan itu kalau di Indonesia kapalnya masih kayu semua, jadi pasti pakai cat kayu dan besi. Kemudian kita pakaiin apa namanya, pakaiin thinner. Kasih ini jadi komparasi, enak mana pakai thinnernya Emco sama thinner lain misalkan seperti itu. It's part of the activation. Dan ketika ngadain itu bukan cuma event launching sama SPG yang cantik, no. We want them to experience the product and trust the product, and next time loyal ya, beli ya. Nih, contoh-contoh tipe brand activation teman-teman. Ya, nyimak ya. Ini nanti menjadi inspirasi di TA-nya. Jadi experience-nya bagaimana? Ini contohnya. Lagi di pantai, tiba-tiba ada booth untuk mandi. Loh, apa hubungannya minuman sama mandi? Sprite itu mau ngasih tahu, produk kita itu sesegar ini loh, sesegar ini. Jadi dia acaranya mandi di pantai. Ada booth buat mandi. Kemudian ada endorsernya dari Korea dan lain sebagainya. Itu semua untuk membentuk experience. Experience-nya itu bukan selalu literal tentang produknya, tapi lihat tuh core pesannya. Produk kita ini refreshing, produk kita itu segar. Jadi booth mandi, misalnya seperti itu. Ada metafora di sana, ada penarikan konsep kreatif yang cantik di sana. Terus ini contoh lagi digital marketing. Kalau digital marketing, tentu teman-teman sudah sering lihat ada yang download stiker lain supaya bisa dipakai. Habis itu ada macam-macam event-event yang menghybridkan online dan offline. Bikin app, habis itu badge, pin, hashtag untuk mengikuti suatu kegiatan. Salah satunya yang gede, tapi ini CSR ya. Tahu nggak yang hashtag #MeToo yang viral itu? Dari US, nah itu termasuk campaign, tapi itu CSR contohnya. Kemudian ada sampling, beli peralatan mandi kemudian dapat sampling, nah itu termasuk apa yang disebut dengan brand activation. Terus sebelum iPhone keluar, maka dia kirim sampel, barangnya belum di launching, sampelnya dikirimkan ke YouTuber, kemudian YouTubernya coba, habis itu kasih review, itu termasuk sampling. Itu YouTuber yang jelas. Ada yang YouTuber nggak jelas, kamu pasti pernah lihat, dikirimi iPhone, iPhone-nya belum launching, habis itu iPhone itu dibakar, dimasukin air, ditekuk, diremukin sama mesin, just to get attention. Nggak ada relevansi dengan fungsi produknya, lain sama yang reviewer lagi. Yet still, orang-orang jadi tahu, wow, akan ada iPhone baru. Kemudian ada in-store event. In-store event kalau dulu make up sering di tokonya ada bisa ada acara make up atau boleh coba sesuatu, ada acara cream bath. Kalau sekarang, nah bagaimana mengconvert in-store event offline menjadi in-store event online? Itu sebuah tantangan dari kita yang orang-orang brand activation, orang-orang brand strategy untuk pikirkan supaya tetap dapat experience. Kemudian promosi by ini sales promotion yang dimaksudkan di sini, bukan promotion mix, sales promotion. Sales promotion seperti diskon-diskon, habis itu enter code dan apa ini juga bisa tetap. Tapi kalau kalian ngumpulin tugas, habis itu isinya cuman promotion aja ya, kamu tak marahi pasti. Cuman obrol. Jadi apa tindakan brand activation diskon C gitu? No, tidak menerima. Harus ada sisi-sisi interaksi dan kreatifnya. Ini cuman kayak final punchline aja. Yang tidak harus selalu ada. Habis itu ada contest and movement yang diadakan secara online. Itu kalau kamu lihat, brandnya Emco, jadi ada traktiran Emco is back. Nah itu acara bagi-bagi pulsa, bagi penjawab tercepat dan apa. Terus kalau kalian lihat juga itu di Emco Paint ya kalau aku nggak salah.
Ini aku bukan endorsernya MU ya, cuma memberi contoh. Di situ kami melakukan event-event kayak penyemprotan musola dengan desinfektan. Kemudian itu dimasukin jadi kontennya kita. Nah, itu jadi ada pengalaman orang-orang yang tersentuh oleh CSR-nya brandnya MCO itu ada. Nah, itu bisa dilihat di situ. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan teman-teman untuk brand activation. Nah, sekarang ini bagaimana penguji TA Anda akan menilai Anda. Brand activation strategi yang dibilang sukses itu yang gimana sih? Jadi satu, bukan cuman gambarnya bagus, tapi kamu perlu membuktikan semua orang yang terlibat, semua stakeholder internal yang ada di brand tersebut itu paham terhadap brand. Ya, jadi semuanya harus paham terhadap brandmu. Habis itu, yang kedua adalah brainstorm idea. Jadi bagaimana Anda memastikan ide Anda itu tertulis dengan baik. Jadi bagaimana ide Anda itu tersampaikan, proses brainstorm Anda itu harus jelas. Anda harus ngomong, Anda harus membuktikan bahwa ide Anda itu bukan tiba-tiba jadi, tapi thumbnail-nya, title issue-nya, kemudian prosesnya tadi, mencoba yang lingkaran itu tampak dengan jelas. Jadi ini percobaan pertama, belum valid, gagal, muter lagi. Percobaan kedua, belum valid, gagal, muter lagi. Nah itu juga dimasukkan di laporan Anda. Kemudian planning. Jadi ketika kamu akan melibatkan advertising atau CS, customer service atau PR atau online sales misalkan atau marketplace kayak gitu. Itu satu persatu harus didetail. Bagaimana Anda menjanjikan experience-nya di situ. Dan bukan hanya di retail, yang pernah ikut kelas saya pasti tahu ada Gantt-nya, ada timeline-nya, ada strateginya untuk timeline dan budgeting dan urutan kerjanya. Itu harus ada benang merahnya. Jadi ketika kamu mau melakukan aktivasi menggunakan pendekatan experience, orang advertising-nya ngapain, orang CS-nya ngapain, orang PR-nya ngapain, dan lain sebagainya, itu harus jelas. Ya, jadi bukan ngumpulkan desain kartu nama, apalagi ngumpulkan desain Instagram Story. Ini Bu, ini brand activation. No, bukan itu. Harus ada strategi benang merahnya yang jelas. Dan apa yang mau kamu activate itu harus kami akan menilai. Yang mau di-activate adalah produk X, ini yang mau di-launching spesifik. Nah, ini harus nyambung sama strategi yang kamu buat. Kalau strateginya itu terlalu umum, hanya untuk awareness identity, berarti dia cuma masuk brand identity. Belum brand activation yang secara spesifik untuk convert orang melakukan sesuatu. Convertnya apa harus jelas. Kemudian ada bagaimana kamu secara emosional itu meyakinkan seseorang, mengkonvert tadi. Jadi connect, how do you connect? Kalau tanya, oke, di antara sekian nih strategi yang kamu buat, tahap mana yang connect, tahap mana yang untuk engage, dan tahap mana yang untuk convert. Kamu harus bisa jelaskan, teman-teman. Ya, personality-nya gimana? Ini hubungannya sama brand guideline-nya, sama brand identity-nya gimana? Anda harus bisa jelaskan. Oke. Sekarang, bagaimana supaya lulusnya bagus? Supaya kamu nggak dibilang ngobes pada saat kamu sidang. Sudah sidangnya online, koneksi bisa terganggu, pakai Zoom juga bingung, dibilang ngobes. Nah, ini caranya. Kamu bisa memasukkan data-data tentang perkembangan konsumen. Jadi kalau ada peningkatan revenue, peningkatan pembelian, atau peningkatan engagement walaupun belum sampai revenue, itu saran saya sih cantumkan di laporan kalian. Bahwa pada saat tahap trial, sebelum trial seperti ini, sesudah trial seperti ini. Itu seperti yang kita lakukan di awal kelas tadi. Ada before test, ada after test. Tes itu jangan dihindari, jangan ditakuti. Kita harus berani measure, kita harus berani menguji brand kita, personal brand kita, kemampuan kita, diri kita sendiri. Supaya kita tahu sebetulnya yang kita ngomong ini does actually activate our market
apakah itu ada hasilnya atau enggak. Kalau enggak, kenapa? Di bagian mana nih penjelasannya Lia kurang sehingga butuh ada ada improvement lagi. Itu nanti kalau saya di sini saya bisa lihat. Kamu juga harus melakukan, saya sarankan melakukan hal yang sama untuk kamu punya brand. Oke, teman-teman. Kemudian social media engagement. Tadi paling enak mengukur convert, habis itu kedua mengukur engagement, ya. Terus revenue, sales juga, habis itu hashtag follower itu juga bisa kamu cek. Peserta, jumlah peserta dari kompetisimu, kamu bikin kompetisi TikTok gitu misalkan, nah jumlah pesertanya berapa, terus apakah mereka itu memang di pool marketmu atau pesertanya itu banyak, tapi itu diikuti oleh orang-orang yang tidak akan beli produkmu, so it's not on point gitu. Kemudian ada data, jadi kalau punya database itu juga bisa ditunjukkan, jadi dengan aktivasi ini akan mendapatkan data dari sekian konsumen potensial, itu bisa sekali dimasukkan sebagai laporan untuk pembuktian. Product sampling, ini kalau Starbucks they go extra miles untuk product sampling ini, ya itu kalau di sini saya nggak tahu ada nggak, tapi kalau di luar negeri saya beneran pernah ketemu yang sip and go itu, jadi kayak dia keliling. Terus yang saya pernah tahu di sini itu ada undian, ada yang pernah dapat nggak ya? Jadi kalau beli Starbucks itu di boardnya itu teman-teman, di bagian bawahnya itu bisa keluar random gitu kadang. Anda terpilih menjadi sampel produk kami yang baru. Terus itu kalau ditunjukin, dia akan ngirimin kita undangan. Oh, jadi dia mau ngeluarin yang cherry blossom misalkan gitu. Terus diundang. Atau dia punya produk kue gitu. Kita diundang, suruh nyoba dulu, suruh ngasih, dia punya beberapa sampel, mana yang terlalu manis, mana yang terlalu pahit, mana yang punya masukan untuk ditambahkan apa, itu sama mereka dicatat. Jadi pada saat yang sama Starbucks mendapatkan data, dia juga mendapatkan awareness karena pelanggannya bangga. Wih, aku ikut loh, aku ikut product development Starbucks yang baru. Jadi itu kayak product development sekalian sama brand activation, isn't that so cool? Ya, terus ada crowd intelligence ya. Jadi pakai data-data, pakai analitik online. Ini kayaknya boleh nih disarankan ke kampus kalau misalkan kerja sama-sama IT ya, mungkin ya. Sama orang-orang yang ada di informatika supaya teman-teman paling nggak tahu dasarnya bagaimana menarik data dari software-software seperti analitik yang tepat. Terus live consumer engagement, jadi bisa dilacak kalau kita pakai hashtag yang unik. Nah, jadi setiap kali buat hashtag itu dipikirkan dan dicek, dipikirkan kata-katanya yang kena, yang sesuai sama tujuan kita convert apa, kemudian dicek apakah hashtag itu udah dipakai orang lain atau belum. Kalau udah dipakai orang lain udah banyak atau belum? Mau tak kamu pakai hashtag itu? Karena kalau hashtagnya itu hashtag rame-rame, maka kamu kesulitan untuk tracking live consumer engagement-nya. Kalau hashtagnya memang punyamu sendiri, itu jauh lebih memudahkan untuk tracking brand activation, keberhasilan brand activation-nya. Ya, ini contoh lagi dari eventnya Apple. Nah, teman-teman, ini sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan kalian untuk menyimak soal after test yang tadi, soal after test. Seharusnya tadi soal after test-nya itu akan sudah terjawab tentang brand activation model tadi. Kemudian tentang proses yang berkelanjutan, ada soal tentang itu harusnya kamu sudah bisa jawab juga. Kemudian tentang jenis-jenis brand activation, kayak ada yang in-store, ada yang sampling, itu kamu juga sudah mendapatkan jawabannya, teman-teman. Ya, break dulu 1 menit supaya otaknya tenang sebentar. Ini saya sambil melihat-lihat contoh brand activation, supaya nanti project brand activation kalian itu pembedanya jelas dibandingkan brand communication ya, biasanya yang bingung. Nih, jago kan? Ayo ngaku, siapa belain antri jam-jaman cuman buat boba. Tuh, perbuatan brand activation itu.
Apa yang dilakukan? Coba pikir, apa yang mereka perbuat sehingga kamu rela antri? Apakah kamu cuma ingin punya foto di IG story-mu? Atau apa? Rumornya karamelnya enak atau apa? In the end, it's just a cup of, sugary thing gitu. Tapi kok bisa sampai diantri seperti itu? Kalau kamu yang buka UMK makanan, kenapa kok enggak? Bedanya di mana? Nah, itu tadi yang dijelaskan. Bagaimana supaya strateginya itu berkesinambungan. Sampai di outletnya, sampai di slogannya, Taiwan number one. Kemudian di outletnya ada TV, TV-nya isi video, menunjukkan di Taiwan juga diantri loh. Masa di Indonesia kamu nggak antri? Nah, kayak gitu. Itu semua merupakan strategi dari brand activation. Kemudian ini bukan video ya? Ya, jadi ada Vans sepatu juga, dia membuat event. Eventnya itu event kaget. Jadi kayak tiba-tiba ada di mana. Sengaja dibuat kayak band underground gitu, yang kayak kamu nggak tahu event selanjutnya akan di mana. Tapi nanti kalau ada temenmu yang pas tahu, habis itu bisa viral di Twitter gitu, terus orang-orang kayak berbondong-bondong gitu ke sana, dan itu memang asiknya karena rasa secretnya. It happens in House of Fun. Ini yang ada di Ardiles. Kita coba ini di Jakarta waktu itu, menggunakan strategi activation. Ya. Kemudian brand activation di digital era dan krisis pandemi. Nanti kalau enggak saya diprotes. Contohnya kok di zaman sebelum COVID bagaimana? Nah, kalau sudah COVID ini gimana? Orang nggak kerja sampai vaksinnya ketemu, atau bagaimana lo ya? Tetap bekerja, kita tetap kerja. Kita bisa mengakalinya seperti ini. Ini yang dilakukan New York Times. Jadi ketika mereka itu punya konsep baru atau produk baru atau pesan baru, lifestyle baru yang menurut mereka itu cocok untuk New Yorker adopt, untuk New Yorker ambil, maka mereka melakukan aktivasi 12 bersamaan. Jadi ada talk-nya, ada summit, ada campaign, ada pamerannya, kemudian ada kayak book club-nya, kemudian ada forum ngobrolnya, ada AR inisiatifnya, jadi ada kegiatan AR-nya, ada festivalnya, kemudian ada conference, ada Neuro Summit, tapi yang atas sama yang bawah itu target marketnya berbeda. Kemudian ada Get with the Times, ngobrol yang kayak masterclass gitu, cuma orang dua, dan ada pemberian akses ke tempatnya New York Times dengan orang-orang kuncinya. Ya. 12 event digeber bersamaan. Setiap event teman-teman memiliki segmentasi dan target market yang berbeda. Kenapa? Supaya eventnya ini hidup, langsung rame bersamaan begitu. Kalau misalkan, ya ini saya harus ngomong untuk brand activation. Apabila waktu kamu kecil ada gurumu atau mungkin keluargamu yang ngomong, jangan terburu-buru toh, jadi orang itu satu persatu. Enggak, sudah ketinggalan zaman. Brand activation itu harus semua bersama-sama. Kalau satu persatu, dampaknya tidak terasa. Dan ini kamu lihat ya, saya tunjukkan ini semua di sini. Teman-teman yang sudah pernah ketemu saya pasti pernah dengerin tentang integrated marketing communication. Beda loh ya, brand activation sama IMC. Lihat nih contohnya. Utamanya adalah experience-nya sama ada kesempatan untuk convert. Bukan sekedar IMC advertising yang menunjukkan promise gua ini, tapi brand activation itu mau delivering the promise, langsung di-convert. Ya. Ini kalau mau lihat yang online punyanya New York Times, boleh. Bagus. Kemudian ada punya
Spotify, ini bisa dilihat sebentar. Music has always evolved hand in hand with technology. What if your album artwork did the same? What if your art had the power to move? We showcased Spotify Canvas, our new format for visual expression with a one-of-a-kind experience. We partnered with 100 artists whose canvases connected with listeners in a whole new way. Canvas grabs people's attention, adds a new dimension to your vision, gives you space to tell a story, and is now available to artists and their teams on Spotify. With Canvas, your art has the power to move. Oke, ini bagaimana Spotify berkembang. Jadi dia mau experience yang lebih luas di panca inderanya. Kemudian silakan Minecraft. Censorship, blockages, internet surveillance and incredibly restrictive laws. Orta Doğu'da basın özgürlüğü hiç bu kadar kötü olmamıştı. I'm Yulia Berezovskaya. I run Granny.ru, which is blocked in Russia. My name is Nguyen Van Dai. I am a news broker from Vietnam. I was sentenced 15 years in prison. Benim adım Hatice Cengiz. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısıyım. Freedom of speech is important because we need to inform young people about the real political situation around the world. The Uncensored Library is a bold use of Minecraft. It really encapsulates everything that's great about this game and the community that it's created. As I look at this gorgeous Uncensored Library, I feel like this is what we should be doing. Dünyadaki bütün insanların özgürce bilgiye ulaşmasını istiyorum. The only real way of fighting censorship is sharing and spreading what is being censored. Oke, kalau ditanya sebetulnya brand activation itu kena COVID ini tambah tambah keren sih, karena kalau sukar itu memang dalam kehidupan, dalam kita mengerjakan branding, memang tidak mungkin ada yang gampang. Tidak ada yang gampang. Jadi pasti ada tantangannya. Ya sebetulnya semua kerjaan juga pasti ada tantangannya. Tapi dengan kondisi new normal ini, COVID yang semuanya serba online ini teman-teman, yang terjadi itu sebetulnya kita bisa seperti kayak Minecraft ini. Sebetulnya marketnya tidak lagi terbatas secara geografis. Saya ulangi ya, marketnya brand activation tidak lagi terbatas secara geografis. You can go beyond. I mean, you should go beyond. I mean, kalau bisa gajian dolar, kenapa gajian rupiah gitu kan? Oke, terus kamu tadi, nanti kamu protes. Celia contohnya becek mulu dari luar negeri semua. Tentu saja saya siap dengan jawaban bahwa ini adalah table toys yang ada di Surabaya dan dia membuat Haunted Mansion Escape Room Adventure, terus diuploadnya di Airbnb Experience. Kalau teman-teman tahu Airbnb, teman-teman pasti bisa membayangkan betapa beratnya Airbnb setelah 12 tahun dia itu merintis di dunia traveling, tiba-tiba kena COVID, tidak ada orang traveling, dia nyaris tutup. Dia sudah di ambang kebangkrutan, kemudian dia pivot menjadi apa yang disebut dengan Airbnb Experience. Jadi rasa traveling tanpa harus keluar ke rumah.
Sedangkan Table Toys adalah salah satu tempat main board game yang ada di Surabaya. Dia perintisnya kayaknya kalau di Surabaya. Kemudian cafe atau game library seperti ini kena COVID ya tutup lah ya, nggak boleh kan main. Terus kalau yang punya juga pecinta game, dia nggak mau lah gamenya dipegang sembarang orang begitu kan. Tapi itu tidak membuat mereka kehilangan core value mereka. They pivot, mereka menciptakan game adventure yang tetap inline dengan core value mereka. And this is survival. And then they activate it in Airbnb melalui komunitas, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Jerman kayaknya sama di US. Ya, kemudian ini kita nonton. Ya, teman-teman yang suka EXO, suka NCT, enjoy. Pesan sponsornya adalah, saya tahu dan saya bangga sekali Visual Communication Design di UC, ada AR Lab, ada Augmented Reality Lab. Jadi itu adalah salah satu media, salah satu metode untuk brand activation yang oke. Mau dia era COVID ya oke, soalnya nggak bisa keluar rumah tapi bisa experience. Tapi contoh tadi itu menunjukkan bahwa AR atau brand activation, untuk brand activation itu juga oke, walaupun nggak COVID ya kapan lah kamu bisa foto bareng EXO kayak gitu. Nah misalkan, ya jadi itu labnya sudah ada, termasuk yang mensponsori acara kita hari ini MSI gitu kan. Tolong dipakai ya untuk brand activation. Kalau saya pengujimu, nanti yang bikin AR kasih nilai tambahan. Kalau saya pengujimu, ya. Ini contohnya bikin app, termasuk MCO lagi tadi. Soalnya saya pilih satu kesatuan contohnya. Jadi MCO itu dikenal di generasi papa mama saya, di generasi saya. Kalau jurusan arsitek interior pasti tahu. Mereka tetap ingin dikenal di generasi yang sekarang masih TK sama SD. Bagaimana caranya? Mereka membuat app, ini ada di Google Play Store, ada di iOS juga, untuk sambil main game, sambil tes buta warna itu sesungguhnya. Kenapa kok milih demikian? Karena tes buta warna itu masih merupakan kemewahan di Indonesia. Tidak semua anak-anak Indonesia itu bersekolah di yang properly mengetes buta warna, jadi sering sekali mereka tidak sadar kalau mereka buta warna. Jadi game ini membantu. Kemudian call to action, ya. Ini tadi ada pertanyaan tentang call to action ya di after testnya. Nyimak. Call to action teman-teman. Call to action atau yang disebut dengan CTA itu intinya adalah membuat orang itu mengambil tindakan. Ini langkah terakhir yaitu converting. Jadi kamu harus jelas, kayak misalkan Google gitu, kamu mau orangnya apa? Kamu mau orangnya search. Habis itu kalau Instagram, mau orangnya apa? Mau orangnya saling follow misalkan. Nah itu call to action yang jelas, dibuatin kata-kata yang jelas, apa yang mau dilakukan. Ini contoh call to action yang online.
offline pun ada call to action yang perlu kita atur. Jadi bukan selalu ayo kok ayo beli yo, daftaro, enggak. Tapi call to action-nya apa? Misalkan, oh ini sign up, terus nanti dapat free ini. Itu harus dikompakkan. Sign up dulu, nanti dapat free ini. Sign up dulu, nanti dapat free ini. Itu yang dipakai sama Netflix, ya. Nih, aneka contohnya. Swipe up call to action-nya. Atau apa? Mau online, mau offline bisa. Kamu pikirkan. Ini perlu dimasukkan di laporan, kemudian diteruskan ke karyanya. Bagaimana Anda harus ada call of action-nya. Jadi jangan sampai ada sebuah karya menarik, keren, orang-orang lihat semua, wow, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. So what? Setelah tahu itu, so what? Harus ada call to action-nya. Ya, call to action, teman-teman, bisa dilakukan dengan aneka cara. Ini nyimak ya, ini topik favorit. Jadi, kalau produknya ada banyak, jangan semua dijadikan call to action. Kamu pilih yang paling laku, kemudian kamu jadikan dia call to action yang paling utama. Misalkan Google, contohnya call to action dia adalah search. Google itu untuk search. Apakah dia cuma search saja? Enggak, dia ada Google Classroom, dia ada Google Drive dan Gmail. Tapi yang paling well perform itu adalah search. Jadi positioning yang diambil adalah search. The most well performed offer. Kemudian kamu bisa juga mencari call to action untuk yang paling high quality, paling unik. Kompetitor paling nggak punya, itu apa dari produkmu? Kamu tekankan call to action-nya ke porsi tersebut, bisa, itu bisa. Terus berdasarkan behavior, oh target marketku itu biasanya behavior-nya suka jalan-jalan, tapi sekarang nggak bisa jalan-jalan. Jadi kita ajak experience saja yuk. Tetap bisa lihat di rumah ada apa, di Jepang ada apa, based on behavior. Itu yang dipilih sama Airbnb. Kemudian untuk upcoming campaign, itu kayak contohnya tadi yang Starbucks, upcoming campaign. Jadi dia secara halus memberitahukan kalau selanjutnya akan ada matcha latte misalkan, atau selanjutnya akan ada cherry blossom, atau yang paling sering dan semua nunggu mungkin peppermint yang khusus untuk Natal sama Tahun Baru sambil mengumpulkan stempel untuk dapat agenda, betul ya? Ada agendanya gitu, kamu ngumpulkan stempel gitu. Upcoming campaign. Jadi ada serangkaian yang mengarah ke penjualan di saat Natal, and then you activate with a call to action. CTA yang efektif, call to action yang efektif itu harus jelas, harus menonjol, jadi dipakai ilmu warna sama layoutnya supaya dia menonjol. Copywriting-nya juga dipakai, huruf besar, huruf kecil, tipografi mana yang menjadi eye catching, point of eye catching-nya. Habis itu action oriented, jadi harus jelas. Kamu mau mereka klik, kamu mau mereka beli, kamu mau mereka save, jadi kamu punya post, kamu punya microblog, kemudian kamu mau mereka save, ya tulis save here, gitu. Nah, kayak gitu, call to action. Terus sebisa mungkin bukan sebisa mungkin ya, kalau aku ngomong, action yang kamu mau itu harus langsung kelihatan, nggak pakai scroll down. Saya paling favorit itu sama Google memang. Ketika buka google.com, kosong, sudah langsung cuma logonya Google sama search, sudah. It's very clear, nggak perlu scroll-scroll, nggak perlu cari-cari, langsung sudah ada di situ. Kemudian based on context, CTA-nya keluar di mana teman-teman? Apakah di website, ataukah di sosial media, atau di flyer, atau di kartu nama, atau di mana? Itu beda, tidak bisa copy paste, copas dibuat sama semua, nggak bisa. Relevan sama target marketnya. Kalau target marketnya merasa bahasa Inggris itu eksklusif, ya pakai
bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Mandarin, misalkan seperti itu. Tapi kalau target marketmu kamu mau internasional sekarang, maka bahasa Inggris saja tidak cukup, kamu butuh ada bahasa Mandarin contohnya. Aku tidak bisa Mandarin ya apa? Ya, itu masalah yang harus Anda pecahkan supaya brand Anda go internasional. Kemudian ya itu ada jenjang penjualan. Jadi tidak mungkin activation itu cuma sekali, habis itu sudah tidak diaktifkan lagi. Lihatlah yang Starbucks lakukan, salah satu contoh favorit saya. Setiap season, nanti Valentine keluar apa, habis itu Christmas keluar apa, terus apa keluar apa. Nah itu ada stage-nya. Dan stage itu diomongkan sama orang product development supaya satu kesatuan. Kemudian ada landing page yang jelas. Jadi untuk mendapatkan database di landing page itu, kamu mau dapat data apa aja. Itu harus mikir. Kalau nggak mikir nanti keluarnya itu kayak angket klise. Nama, usia, jenis kelamin. Padahal kamu butuhnya nomor WhatsApp sama nomor sama akun Instagram. Ya, jadi harus mikir apa yang kamu butuh yang dibuat. Itu supaya optimize landing page-nya, habis itu testing terus kayak tadi diagramnya yang bulat itu. Harus dites terus-menerus supaya setiap kali ada yang nggak pas langsung diganti, setiap kali ada yang nggak pas langsung diganti. Itu salah satu contohnya itu Instagram sih. Instagram itu kalau stiker kayak ada countdown atau kayak ada kasih komen atau kasih question, itu kalau ada yang error dia termasuk cepat dia untuk ngetes ulangnya. Kemudian untuk para copywriter yang berminat di konten copywriting seperti itu, menulis CTA itu penting. Karena space-nya nggak pernah banyak, pembacanya nggak pernah ingin membaca terlalu lama. Jadi kalau ini kayak ini contohnya, ada yang get Spotify free, ada yang watch free for 30 days. Jadi singkat, padat, jelas, menarik. Kalau ada bonusnya dituliskan, kalau ada mereka mau melakukan apa, itu kamu harus nulis. Dan kata-katanya kalau bisa tidak sama dengan kompetitor. Ya, jadi kalau Twitter pakai tweet, habis itu kalau Instagram pakai follow misalkan gitu. Kalau WhatsApp itu call action-nya seperti apa, kamu perhatikan. Kalau Line itu seperti apa, kalau call of action-nya Zoom sama Google Meet. Coba Anda lihat, itu menjadi voice of brand. Bagaimana penulisan yang tepat untuk CTA. Di mana CTA-nya diletakkan? Nah, ini nih ilmu layout. Jadi bagaimana menciptakan urgency, membuatnya menjadi jelas, habis itu tidak perlu di-scroll, terus action oriented. Nah, seperti itu, ya. Semuanya dipikirkan layoutnya. Kita coba belajar di sini. Ini salah satu waktu ngebahas call for action untuk marketnya Jatim Park. Jadi dicoba di FGD-kan ke target marketnya, karena apa yang call for action yang tepat bagi Lia gampang, belum tentu mudah bagi target marketnya JTP. Jadi perlu ada FGD dengan real buyer and then real seller supaya transaksinya mereka, karena kita mau convert jadi transaksi. Jadi transaksinya mereka itu lancar tanpa harus ada Lia, karena Lia bukan salesnya. Contoh-contohnya. Ya, mungkin ada yang heran kenapa itu buttonnya segede gaban itu yang di iPad-nya itu. Ya, kayak nggak bisa gitu ya, kalau di websitenya Apple itu kan elegan gitu buttonnya. Iya, kalau kamu ke Jatim Park, marketnya itu mau anak kecil atau mungkin yang membuka di telepon ataupun kalangan yang B dan C ya, jadi secara ekonomi mereka memang butuh ya chunks yang besar-besar. Kemudian brand sebagai influencer, ya ini perlu diperhatikan dan dikonsepkan kayak tadi. Kenapa kok beli Starbucks? Ini hasil dari brand activation. Karena ini yang pertama ya, produknya harus memenuhi kebutuhan fungsional dasar dulu. Harus. Kemudian dia memberikan nilai tambah yang berkomunikasi dengan baik, yang konsisten, yang engage. Tapi ingat ya teman-teman, tak bilangin dulu. Produknya harus memenuhi fungsi standar dulu. Jadi kalau misalkan itu kopi, maka ya jangan sampai diisi cola, diisi soda gitu.
Jadi itu harus kopinya sudah harus benar, harus prime kualitasnya, baru nilai tambahnya itu disampaikan. How they communicate in the cup, terus kamu sampai penasaran kan, ini orang ini nulis namamu bener apa enggak, misalkan kayak gitu. Orangnya tanya namanya apa gitu, terus gambari apa, nah kayak gitu. Rutin konsistennya, karena ada unsur konsisten ini tadi saya tegaskan, sebelum melakukan komunikasi yang mendukung ke semua, employee-nya harus ikut di proses brand activation. Jadi brand itu harus unik supaya orang suka. Kalau orang suka, kamu buat dia menjadi jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, kamu buat mereka menjadi loyal, nggak pindah-pindah ke lainnya. Jadi pertama unik, oh ya unik, tapi marketmu belum bisa berpendapat. Kamu suka, market itu suka, mereka itu puas. Habis itu kalau love itu kecanduan. Beli kopi kalau nggak Starbucks kok nggak boys, ya kok nggak enak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana supaya orang itu loyal. Dia harus diberi kesempatan untuk mengidentifikasikan dirinya, mengekspresikan dirinya bersama brand Anda. Dalam kasus tadi, contoh kasusnya Starbucks, saya ditanyain, ini cherry blossom kayak gini suka nggak? Warna pinknya sudah cukup atau terlalu pink, atau kamu mau lebih pudar? Kemanisan? Enggak apa? Esnya apa? Nah kayak gitu. Menjadi bagian dari brand, itu termasuk brand activation, interaksi. Ya teman-teman, terus bagaimana mereka mengajak artis-artis lokal. Ada salah satu teman saya ilustrator di Jakarta, namanya Dina, dia salah satu ilustratornya tumblernya Starbucks gitu. Dari seluruh dunia ada artis lokal yang special edition, itu very cool. Nah, bagaimana orang menjadi bagian dari Starbucks. Jadi ada ceritanya, ya, ada kesinambungannya ke brand communication, ke brand identity, tapi convert-nya jelas. Gojek juga melakukannya. Nih, sampai endorser foundernya jadi menteri gitu ya. Dia activate ya, banyak kegiatan-kegiatan pioneer yang dia lakukan, kemudian bagaimana dia meyakinkan orang bahwa tetap aman kok naik Gojek, dia punya inovasi-inovasi produknya. Dia rebranding supaya lebih mudah diingat, GoPay-nya dites terus supaya mudah dipakai, bukan hanya mudah dipakai oleh end user, tapi juga mudah secara B2B. Jadi misalkan ada app lain mau pakai portal pembayarannya GoPay, bisa. Nah itu juga, jadi bukan hanya komunikasi eksternal ke B2C, tapi juga ke B2B, juga ke pemerintah, habis itu juga ke internal, ya. Ini contoh-contoh yang dilakukan. Dia punya hashtag waktu pertama kali keluar di rumah aja. Kalau di rumah aja itu gimana caranya supaya yang khawatir dengan kebersihan, higienisnya gimana? Oh ya, ini dikasih tas, dicantolkan di pagar dan lain sebagainya. Itu berarti banyak merchandise yang kalian ciptakan perlu relevan dengan lifestyle target marketnya. Dan bukan cuma dapat merchandise selesai, tapi bisa diteruskan. Ke lainnya. Ya, bisa di-share, berkesinambungan ada terus. Ini masih ada by the way. Kegiatannya MKO yang bagi-bagi pulsa karena COVID. Sampai 500.000 setiap minggu dia bagi-bagi pulsa. Tindakan brand activation kami ini memenangkan award mulai tahun 2015 sampai tahun ini tetap menang 2020-an. Oke. Saya sudah membawakan materinya sekarang. Sebelum saya masuk ke dua siswa, saya serahkan kembali kepada Bu Pao, moderatornya. Yes, siap Bu. Yes. Terima mungkin kasih. Ada pertanyaan dulu ya, ke saya atau apa? Kenapa? Nggak terasa materinya. Nggak terasa? Ya, iya, soalnya setengah jam harusnya Bu. Ternyata saya juga sampai ini, saking asiknya ikut mendengar hingga terlewat. Hingga berkelanjutan ya? Iya. Nggak apa-apa Bu. Berarti kita nanti untuk yang ini karena I think it's fine. Kalau iya, masih kita keburu masih sih. punya sampai 12. Jika tidak keberatan, masing-masing siswa 10 menit. Jadi nanti mungkin di bagian penutup kita lebih ringkas saja. Kita masuk sesi talk show-nya. Saya panggil Axel ya yang pertama. Boleh. Axelnya sudah ready kah?
Axelnya sudah ready kah? Axel. Ini mungkin perlu di Swift, Bu, supaya Axelnya kali yang gede, atau saya sama Axel berjajar gitu. Oh iya, bisa. Sebentar. Axel. Mana Axel? Iya. Gimana Kak Axel? Aku kok malah kelihatan Gilbert, nggak kelihatan Axel. Tuh, Gilbertnya sudah ready mungkin? Oh enggak, itu Axel. Oh ada Axel ya? Oh siap. Oke, Axel. Nanti Yang... Gilbert juga ya. Pertanyaanku mirip kok ya. Jadi dari yang tadi saya jelaskan, kamu kan punya bisnis bagus sekali nih. Mungkin moderator dibantu share supaya pemirsa melihat hasil karyanya Axel. Custom mix. Pertanyaanku ke kamu, Axel. Katakan, menurutmu apa yang bisa kamu tambahkan untuk membuat custom mix lebih keren? Setelah kita ngobrol tadi, kamu kan udah tahu bedanya brand activation sama identity sama communication. Udah tahu bedanya brand communication sama sekedar advertising atau MC, ya kan? Ayo, mau buat apa ini brandmu? Agak susah sih, soalnya hitungannya juga toko ya. Karena kalau toko gitu juga promosinya benernya kan banyak ya. Jadi kalau mungkin agak promosi lebih secara kayak sosial media di Instagram gitu, diperbagus gitu ya. Bentar ya, saya akan share screen. Kan Misko kesulitan ya? Belum nemu ya? Aku yang share screen ya, sebentar. Saya akan share screen. Menurut saya, ini kamu tak kasih masukan, kamu nyimak ya. Yang prosedur custom mix, buka dulu. Nanti saya akan share screen di sini juga. Oh, Axel bukan custom mix tadi. Iya, yang finishing store, ya. Berarti ini aku masuk di yang come to our place. Mau dibukakan. Nah, come to our place. Udah kelihatan ya? Ini punyamu toh? Betul nggak? Axel. Iya, benar. Iya. Yes. Sekarang pertama, ini kan peralatan mancing tuh. Terus kamu tadi kan bilang kamu mau buka apa? Sosial media. Iya, kamu bilang apa tadi? Idemu? Memperlengkap sosial medianya ya. Jadi kurang lebih di sosial media itu masih kayak promosi jualan harga barang apa saja gitu. Tapi masih kayak belum terkomunikasikan gitu loh. Kayak barangnya mungkin kayak kelihatan lebih wah gitulah. Kamu pakai sosial media apa yang ada di bayangan? Ada di Facebook, ada juga di Instagram. Oke, kamu tak kasih inspirasi ya, nyimak ya kamu ya. Nah, siap catat. Berdasarkan apa yang pernah saya pelajari, orang-orang yang hobinya kontemplasi, misalkan dia hobi buat furniture, atau dia hobi bikin pottery, atau dia hobi mancing, pokoknya hobinya ke arah kontemplasi. Itu yang pakai sosial media sangat sedikit. Sangat sedikit. Mereka bukan orang yang hobinya kuliner ya, mereka bukan orang yang hobinya fashion. Karena dari sisi psikologinya, kalau kita menggunakan segmentasi psikografis, jadi ada hubungan dengan psikologi, nah, itu mereka introvert.
Jadi, kamu harus memikirkan ide bagaimana supaya market yang introvert ini tetap teraktivasikan. Kalaupun mereka nonton sosial media, kemungkinan yang mereka banyak nonton itu YouTube. Yang channelnya jelas. Channel-channel tentang mancing. Secara spesifik. Kemudian grup lainnya dia, grup lain sama grup WhatsApp-nya dia yang tentang mancing, itu nyala mungkin. Walaupun dia nggak pernah komen, karena dia introvert kan. Beda sama marketnya Gilbert ini nanti. Marketnya Gilbert extrovert, marketku introvert. Nah, jadi ada YouTube, habis itu ada grup komunitas, itu bagaimana mengolahnya. Kemudian, apa lagi ya? Kamu cek atlet apa ya, kayak misalkan komunitas cycling atau komunitas runner itu. Setahu saya mereka bisa pakai AR ya, atau pakai VR mungkin. Mereka bisa buat kompetisi running virtual, atau mereka bisa bikin kompetisi cycling virtual, charity cycling virtual. Nah, itu bisa kamu olah gimana untuk komunitas mancing. Nanti kamu pikirkan, habis ini kan ada sesi brainstorm toh kalian toh, terus nanti sore ketemu aku lagi toh? Yes. Siang, Bu, jam 1-an. Siang, ya. Itu ketemu saya lagi. Nah, itu nanti semoga sudah ada perkembangan setelah brainstorm sama mentornya. Dari saya sudah, sama Axel, Miss Pau. Oke, siap. Makasih, Bu. Ingat ya, Axel, bukan karena brand lain punya Instagram, kamu harus pakai Instagram juga. Jelas ya? Sekarang. Gilbert. Sudah ready. Custom mix. Yes. Sudah ready. Ayo, kalau kamu apa? Kira-kira mau berutik kayak apa ini? Apanya? Maksudnya mau diutik apanya? Brand activation-mu mau kamu aktifkan lebih lagi gimana? Setelah ketemu. Nanti kedepannya bakal ada giveaway sih kayaknya. Yang udah ongoing mau kasih giveaway ke beberapa, maksudnya followers di Instagram. Oke. Kemudian? Sama kalau ada pameran ya otomatis kita ikut custom mix-nya. Oke, ya. Terus kasih yang lebih dong dari itu. Yang aku share yang prosedur ya, kelihatan ya? Yang... Prosedur. Sebentar, tak tunjukin ke teman-temanmu juga. Belum terlihat di sini, Bu. Nah, ini. Ya. Kok hilang? Duh, putih. Nah, terus. Nah, ini bisa kamu olah banyak banget loh ini pakai interaksi brand activation-nya. Kayak misalkan untuk mendapatkan giveaway itu harus gimana? Habis itu apakah kamu ngembangin app atau kamu mau pakai AR? Jadi walaupun orangnya nggak beli, tapi kamu misalkan bikin stiker atau bikin... Stiker lain sudah ada kok, Bu. Yang Instagram maksudku. Kalau Instagram belum sampai bikin ngembangin environment stiker atau apa gitu. Nah, coba kamu kembangkan yang spesifik sama si pandamu yang lucu ini. Atau mungkin kamu ngembangin brush, karena mungkin anak-anak yang suka gini walaupun usianya masih SD, SMP, tapi dia udah suka grafis. Kamu ngembangin kayak Photoshop brush yang khas sesuai dengan acrylic paint. Terus ada panda-pandanya gitu, mungkin itu menarik. Oh iya. Jadi ini marketmu ekspresif, beda sama tadi marketnya Excel yang mancing, yang introvert. Kalau marketmu ini very expressive and very extrovert. Jadi sebetulnya kamu bisa garap lebih lagi. Nah, teman-teman ketika pakai Instagram, ya Instagram itu sudah overused. Jadi bukan hanya pembimbing dan pengujinya itu sudah Instagram lagi. Tapi sebetulnya pembeli itu juga sudah kayak, loh sama Instagram sebanyak itu. Kamu harus punya nilai pembeda. Instagrammu itu kuat di mana? Apakah kuat di feed-nya, atau kuat di kontesnya, atau kuat di story-nya,
atau kamu punya strategi iklan yang bagus, atau kamu punya member get member misalkan, atau apa. Jadi harus tajam. Kalau sekedar nanti kami post feed di Instagram seperti ini, ya itu termasuk brand activation, tapi belum greget. Oke? Mungkin bakal mengadakan lomba buat ide cepat, maksudnya ide mereka ingin hasil customnya seperti apa, terus yang paling kreatif bakal yang dapat giveaway gitu sih. Setuju. Dan karena barangmu itu small size item, itu keberuntunganmu. Saya tidak melihat batasan kenapa custom mix ini cuma harus di kalangan Indonesia aja. Maksudnya kamu terusin aja langsung sampai luar negeri, sampai apa ya, memang komunitasnya, valve-nya cocok sama ini. Gilbert kebayang ya? Iya, kebayang. Bisa, dan bisa banget. Terus kayak, tapi diperhatikan ya, itu ada kayak Spider-Man, terus ada logonya Nike. Nah, hal kayak gitu kamu perhatikan ya, diteliti ya. And I wish one or two or everyone dari muridku di UC ada yang go internasional gitu ya, karena kan senang. Amin. Kamu ada pertanyaan? Atau nanti tanya? Mungkin bisa nanti. Belum bisa nanti? Iya. Ya wis, brainstorm yang cakep ya, brainstorm yang bagus ya. Atau mungkin Bu, saran untuk custom mix atau untuk saya? Itu tadi sudah saran, itu aja rasanya sudah suatu PR ya. Boleh saran, collab. Oh iya, collab. Ya, collab. Kalau misalkan kamu mau go internasional atau actually domestik, tapi yang menyeluruh, bukan cuma Jawa doang. Tapi misalkan sampai Papua, sampai Makassar, sampai Medan. And I want to see your collab strategy. Oke, interesting? Yes, make it fun ya? Ya. Oke, ya, saya kembalikan ke Pau. Yes, siap. Terima kasih untuk Axel dan Gilbert sudah partisipasi di talk show-nya. Nah, berarti ini sudah hampir selesai nih ya Bu Lia untuk yang sesi pagi. Ini mungkin belum, ada after test. Ada after test. Berarti ada, habis Miss Pau meng-summary, saya akan masuk after test baru selesai. Oke, siap. Jadi ini tadi sih kita udah belajar banyak banget sih. Saya juga menambah ilmunya nih dari Bu Lia. Nah, jadi tentang brand activation itu ada 6 tipe, kemudian bagaimana cara suksesnya sebuah strategi brand activation sudah dijelaskan juga oleh Bu Lia, cara memeasure, dan juga yang penting sih nggak cuma stuck di sekedar Instagram juga ya Bu, nggak sekedar tentang membuat kemasan sebuah produk atau jasa, tapi bagaimana cara engage dan berinteraksi dengan consumer itu yang penting dari sebuah brand activation ya Bu ya. Betul sekali. Siap. Betul. Nah itu summary dari saya, berarti sekarang bisa masuk ke after test-nya. Bisa. Teman-teman silakan di-scan. Silakan di-scan. Kita kasih waktu sampai jam 12. 12 ya. Jam 12 saya tutup. Selesai. Nanti kita foto bareng ya Bu di jam 12 setelah mereka selesai. Oh, kalau gitu sampai 11.55 boleh ya, Miss? Oke. Berarti 12.55 aja ya. 11.55 tetap bisa lah. Tadi kan sudah jelas. Yes. Ya, ini ada yang minta linknya lagi, Bu. Itu. Katanya, oh ya udah. Oh, supaya ngeklik. Ya, oke. Sudah dicopot. Sip, makasih. Terima kasih. Guys, ngerjakan tesnya. Semoga hasilnya lebih baik. Ispa nggak nyoba, nantang. Saya melibatkan interaksi saya. Iya ya, betul. Saya sudah intip-intip Bu, sambil mengerjakan sesi untuk berikutnya ini. Iya. Harapan saya, ini ngobrol sama rekan-rekan di UC ini, kita seperjuangan kan ngurusi mahasiswa dari semester awal sampai TA, sampai mereka dapat kerja, itu kan keinginan kita. Anak-anak yang memang pakar brand activation ini tahu pasti apa nilai pembeda dia, Miss, dari brand communication sama brand identity. Karena sebetulnya ini butuh kepakaran tersendiri untuk launching itu berhasil. Kayak tadi dinnernya Emco atau di Daifung, nah kayak gitu itu beda sama anak-anak brand identity, naturnya beda sekali. Begitu. Betul.
Ya harus anaknya semi IO gitu. Semi IO, kolaborasinya temannya banyak. Kemudian convertnya itu harus peka dia supaya orang dari nggak mau jadi mau gitu, gimana itu harus. Itu butuh skill juga ya Bu untuk melatih supaya bisa persuasif itu. Butuh itu. Dan nggak harus. Dan nggak cuman melulu, oh ya kalau orang ekstrovert mungkin lebih mudah, tapi nggak juga kan ya Bu, introvert pun bisa dilatih supaya bisa punya networknya lebih banyak, approach ke orangnya juga enak juga, semuanya saya kan ini butuh jam. Introvert, 93% introvert itu Lia, 93%, like extremely introvert. Ya, tapi bisa. Antara karakter sama kewajiban kerja itu kan harus jelas. Mantap Bu. Jadi biar nggak ada yang alasan saya kan introvert Bu. Otomatis agak lebih susah ya dibanding yang ekstrovert. Kalau gitu yang kaya kan yang ekstrovert semua. Nah itu. Jadi semua punya kekuatan, tinggal bagaimana caranya. Benar. Dilatih. Nah ini besok ada sesi yang ini sekalian kita ngobrol sama yang umum Bu, supaya besok mampir lagi. Ya. Nih saya sambil ngintip-ngintip YouTube live. Ya, gimana nih Bu? Ya, diceritakan kepada pemirsa Anda besok ada apa, selanjutnya apa, supaya mereka datang lagi gitu, nonton. Yang product development sama brand communication kalau nggak salah ya. Iya, berarti yang besok itu 6 Agustus buat yang di luar UC ada product development. Nah, kita ada guest speaker Adi Cipta, Pak Adi Cipta. Kemudian kalau untuk yang hari Jumat, ada tentang brand communication, pembicaranya Pak Niko Apranoto. Ini akan diselenggarakan sama sih jamnya besok dan Jumat, dimulai jam 10 juga. Materinya mulai 10:30, jadi jamnya sama. Nah, ini nanti kita akan ada alumni talks juga di minggu ketiga. Nanti akan diupdate lagi di hari Jumat. Nah, jadi jangan lupa untuk bergabung lagi untuk menambah ilmunya dari guest speaker yang keren-keren ini. Termasuk Ibu Lia yang sedang memelototi hasil tes after test. Iya, saya senang karena naik gitu ya. Ini sekarang rata-rata kelasnya jadi 90. Waduh, mantep. So I'm kind of hoping bisa naik lagi. Ayo, semangat. Yang bagus ya. Iya. Terus saya lihat di posternya ada itu ya, ada melibatkan alumni UC juga sebagai pembicara, betul ya? Iya, itu di alumni talks. Alumni talks. Nah, itu umum bisa lihat juga. Seharusnya bisa di IG live. Ya, diperkenalkan supaya nanti membantu awareness-nya alumni kita kan, anak-anak kita yang karir sekarang. Saya harus lihat jadwalnya karena saya nggak hafal rututannya sebelum saya salah ngomong. Sebenarnya saya cari kerpekan dulu ya, Bu. Ya. Alumni Talks. Oh ya, ada banyak nih. Ya, lulusan kami, masih ya ada kan? Iya. Anak-anak kami. Wah, ini sebentar posternya. Ini ada 4 nanti. Tanggal 13. Jadi kita ada alumni talks itu yang mereka akan share tentang pengalaman mereka. Bisnisnya apa aja sekarang. Dan ini kita pilih yang memang sudah berkembang dan juga udah ada nama lumayan lah ini, si Satria Wildan salah satunya, dia bekerjanya ikut di Studio 47 di Jakarta, jadi dia bagian retouching, di mana Studio 47 itu kliennya cukup banyak, jadi banyak artis-artis juga, brand-brand besar seperti Lux, kemudian ada Chelsea Olivia dan lain-lain itu di-retouch oleh Satria Wildan alumni kita. Ada juga Naomi, Mona Vieira ini bisnisnya sabun, kemudian ada Joshua. Untuk Joshua dan Mona ini 11 Agustus dia. Maju ininya, sesinya. Ya, dari jam 10 sampai 12.
betul. Terbuka untuk umum, bisa disaksikan di YouTube-nya VCDers. Ini saya merasa dilatih menjadi MC radio juga ini oleh Bu Lia. Yes, it's fine. Wow. Terima kasih. Kentara ini, saya harus menghafal banyak jadwal ini. Suka pikun saya. Nah, ini. Kemudian nanti ada bonfire, nanti ketemu Bu Lia lagi ya. Ketemu saya lagi di penutup. Ini saya kan Alpha dan Omega sekali. Iya. Iya, nanti kita akan sum up semuanya. Saya akan beri key point-nya, kemudian saya akan ajak gimana bawa itu semua ke dunia kerja. Karena apa yang visi di UC berikan ini relevan sama dunia kerja. Itu bagian saya nanti ngikat semua di akhirnya. Bantu share, teman-teman. Please share. Teman-temanmu, orang tua. Biar yang belajar banyak juga nih. Orang lain ikut kebagian. Iya, semua mendapat faedah dari campingnya VCDUC. Sip. Ya. Masih ada 5 menit waktunya, teman-teman. Masih ada 5 menit waktunya. 5 menit. Sudah 119, Paul. Is this all or not? I don't know. Belum sih, kita tadi ada 130-an. Ya, tapi kadang internetnya juga agak melek. Iya, karena itu kita bertoleransi ya. Bertoleransi. Tolong tanya, ini direkam dan di-post kan? Apa namanya sesi-sesinya? Ya, iya. Sehingga yang mau replay anytime bisa gitu kan? Bisa. Misalkan nanti pas mau revisi atau pas mau sidang